dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, kita berbangga di hadapan Tuhan pada malam hari ini, karena perkenanan Tuhanlah mempertemukan kita melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita mengambil waktu sejenak, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingan. Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya, tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Betapakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku. Ku tinggallah di sisi-Mu, penuh dengan nikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya, tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, mensyukuri atas segala anugerah, waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, untuk mencari Tuhan dan untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Bapa di dalam sorga, pimpin, Bapa di dalam sorga, tuntunlah kami dalam merenungkan firman-Mu saat ini, sehingga firman-Mu inilah yang menjadi tuntunan-tuntunan dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, anggota Persekutuan Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi inilah firman Tuhan yang kita renungkan secara bersama. Dan melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita belajar di bawah satu topik, yaitu ibadah yang sejati. Saudara-saudara, rekan-rekan Persekutuan Kaum Muda yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ibadah, bahwa ini adalah hal yang vital di dalam kehidupan setiap manusia. Sebab Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah di dalam kehidupan. Namun apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, bahwa sesuatu hal yang tidak bisa kita sangkali, bahwa ibadah pada zaman sekarang ini menjadi sebuah masalah tersendiri di dalam kehidupan manusia, dan terkhusus kepada orang-orang muda pada zaman sekarang ini.
Karena banyak ibadah pada saat ini yang dilakukan tidaklah menjadi sejati atau bukanlah menjadi ibadah yang tulen atau yang murni dilakukan. Tetapi ibadah yang dilakukan syarat dengan berbagai kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan. Jadi ibadah pada saat ini bukan lagi berbicara untuk kepentingannya Tuhan, tetapi justru kalau kita memperhatikan bahwa banyak orang-orang muda pada zaman sekarang ini beribadah kepada Tuhan, tetapi justru adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sama seperti bahwa ibadah itu digunakan hanya untuk mencari berkat daripada Tuhan. Ibadah itu digunakan hanyalah untuk datang membawa setiap keluh kesahnya kepada Tuhan. Memang bukan berarti bahwa kalau kita lakukan seperti itu salah. Tetapi yang menjadi kesalahannya karena ibadah dijadikan hanyalah tempat untuk mencari berkat Tuhan, dan ibadah yang dilakukan hanyalah sekedar untuk datang membawa setiap masalahnya kepada Tuhan. Jadi bagi saya bahwa ibadah tidak menjadi sejati di dalam kehidupan kita kalau kita tidak lakukannya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita melakukannya hanyalah untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya kira bahwa hal-hal seperti inilah, atau motivasi-motivasi dan cara-cara seperti inilah yang biasanya menggagalkan ibadah seorang pemuda di dalam kehidupannya. Sehingga ketika beribadah, bukanlah ibadah yang sejati, atau bukanlah ibadah yang tulen, bukanlah ibadah yang murni di dalam kehidupan, tetapi ibadah yang dilakukan sebenarnya adalah ibadah yang sudah terkontaminasi atau dengan syarat-syarat kepentingan pribadi di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, perlu kita harus mengoreksi diri kita saat ini. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Dan ingat bahwa ibadah kepada Tuhan bukan hanya pada hari Minggu, atau bukan hanya pada waktu kita melakukan ibadah doa pada hari Jumat. Saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa apapun yang engkau lakukan di dalam hidupmu, entah itu ketika engkau bekerja, ketika engkau yang masih dalam berjuang di tengah pendidikan, ketika engkau berbicara, ketika berbagai tindakan-tindakanmu, ingat bahwa semuanya itu adalah ibadah kepada Tuhan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, kenapa hal ini penting diajarkan kepada kita. Sebab ibadah kepada Tuhan itulah yang menentukan tentang masa depan di dalam kehidupanmu. Maka itulah sebabnya melalui renungan firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimanakah ibadah yang sejati di dalam diri kita. Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan saat ini adalah dilakukan secara totalitas kepada Tuhan. Bagaimanakah ibadah yang sejati di dalam diri kita ini? Yang pertama adalah dilakukan secara totalitas di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bahwa sesuatu hal yang tidak bisa kita sangkal di dalam diri kita ini bahwa memang banyak orang Kristen, memang banyak anak-anak muda melakukan ibadah, tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita bahwa benarkah ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang sejati? Benarkah ibadah yang dilakukan itu sudah menjadi ibadah yang murni atau ibadah yang tulen kepada Tuhan di dalam kehidupan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu memang masalah yang kita temui pada zaman sekarang ini dalam lingkup kehidupan anak-anak muda bahwa dalam hal ibadah kepada Tuhan memang sudah mulai diragukan di dalam kehidupannya. Kenapa?
Karena banyak anak-anak muda sekarang ini pergi beribadah hanya sekedar beribadah di dalam kehidupannya. Ada yang pergi beribadah sambil online. Ada yang pergi beribadah dan ketika ibadah dilakukan, melakukan juga aktivitas-aktivitas lain di dalam hidupnya. Atau ketika melakukan ibadah, tidak dilakukan secara total, tetapi hanya waktu-waktu atau hal-hal tertentu di dalam ibadah yang dilakukan di dalam hidupnya. Sehingga ada orang kalau menyanyi, ada orang yang malas untuk memuji Tuhan menyanyi kalau beribadah. Tetapi kalau lagu-lagu duniawi, begitu senang melakukannya. Nah, ini semua menjadi koreksi bagi kita. Kemudian juga dikatakan bahwa ada orang yang ketika beribadah, kalau masuk di dalam doa, dia tidak berdoa di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dengan peristiwa atau kejadian seperti ini, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ibadah kita itu sudah menjadi ibadah yang sejati? Dan ingat bahwa hanya ibadah sejatilah yang dapat memberikan hasil, yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, apapun yang kau lakukan, bagaimanapun engkau buat di dalam hidupmu, ketika ibadahmu kepada Tuhan bermasalah, maka itu menjadi penghambat berkat Allah dinyatakan di dalam hidupmu, dan itu menjadi penghambat kasih karunia Tuhan, dan itu menjadi penghambat masa depan di dalam kehidupanmu. Maka itulah sebabnya dalam memasuki tahun 2021, perbaikilah ibadahmu kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, sekalipun ada pandemi yang masih kita hadapi, tetapi ingat bahwa pandemi itu tidak akan bisa menghalangi masa depanmu yang penuh dengan harapan, oleh karena ibadahmu lah yang dapat menjadi jaminan masa depan di dalam hidupmu. Ibadahmu kepada Tuhan, yaitu ibadah yang sejati yang kau lakukan secara totalitas kepada Tuhan di dalam hidupmu, maka itulah yang menjamin masa depan di dalam hidupmu. Tetapi ketika belum ada ibadah yang sejati ditemukan, jangan harap engkau memperoleh masa depan yang penuh dengan harapan daripada Tuhan. Maka ingat, ketika kita beribadah, lakukanlah itu secara totalitas kepada Tuhan. Jadi apapun yang kau lakukan, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, ingat, lakukanlah secara totalitas kepada Tuhan, sebab ini adalah ibadah. Dan yang terakhir, bagaimanakah ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan, yaitu dilakukan dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ingat baik-baik, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita beribadah kepada Tuhan di dalam diri kita. Yang pertama, bagaimana cara kita melakukannya? Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam melakukannya? Dan yang ketiga, bagaimana motivasi kita ketika kita melakukannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kalau ketiga hal ini masih bermasalah di dalam hidupmu, jangan harap engkau melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Maka itulah sebabnya, mari kita koreksi diri kita saat ini. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Baik itu ibadah setiap hari minggunya, ibadah doa yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, melalui tutur kata kita, melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui apa yang kita lakukan. Pertanyaan bagi kita, bahwa apakah itu kita sudah lakukannya dengan motivasi yang benar. Jadi ingat baik-baik, motivasi kita sangat tergantung. Inilah yang menjadi ukurannya.
bahwa berkat-berkat Tuhan dialami ketika kita berada. Jadi ingat baik-baik bahwa berkat Allah dinyatakan di dalam ibadah kita sangat tergantung kepada motivasi dalam melakukan. Ketika motivasimu salah, jangan harap engkau diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika motivasimu benar, maka itulah yang mendatangkan berkat di dalam hidupmu. Jadi saudara-saudara, saya sudah pernah menyampaikan dalam khotbah hari Minggu bahwa ketika kita pergi beribadah, jangan pikirkan berkatnya dulu, tetapi berpikirlah bagaimana menyenangkan Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Maka dengan demikian, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan, pastinya berkat-berkat Tuhan kita nikmati di dalam diri kita. Tetapi ketika belum ada, tetapi ketika kita tidak melakukannya dengan motivasi yang benar, jangan harap kita mendapatkan berkat. Atau kalau kita hanya memiliki motivasi bahwa saya pergi beribadah supaya saya diberkati oleh Tuhan, supaya saya memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam diri saya, saudara, hal itu tidak akan mendatangkan apa-apa sama sekali di dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau hanya berpikir bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan pada waktu beribadah, maka itulah yang mendatangkan berkat, dan itulah yang menjamin masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita menutup renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan mendoakan untuk kita sekalian. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, mensyukuri segala kemurahan dan pertolongan-Mu, dan terlebih mensyukuri firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga firman-Mu ini senantiasa terngiang-ngiang di dalam hidup kami, oleh karena Roh Kudus selalu mengingatkannya, supaya ketika kami melakukan ibadah, baik itu ibadah hari Minggu, ibadah doa, ibadah-ibadah setiap harinya di dalam diri kami, melalui tutur kata kami, melalui apa yang kami buat, yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya itu benar-benar kami lakukan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan ibadah yang sejati, sebab ibadah yang sejatilah yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini hamba-Mu datang berdoa, mendoakan untuk seluruh pemuda-pemudi dalam menjalani hidupnya di tahun 2021. Tuhan kuatkan iman percayanya, lebih lagi supaya mereka mampu memperbaiki ibadah penyembahannya kepada Tuhan, supaya mereka tidak sekedar menjalankannya, mereka tidak hanya menjalankan sebuah ritual, tetapi mereka menjalankan ibadah sebagai bakti, sebagai pengabdian, dan sebagai pengenalan kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kuatkan iman percaya untuk mampu mempersembahkan masa mudanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap pemuda-pemudi. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam hidup mereka. Kami mendoakan yang sudah bekerja, Engkau senantiasa memberikan kemampuan-kemampuan untuk mampu melakukannya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kiranya tahun 2021 ini Engkau membukakan jalan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah pendidikan saat ini, Tuhan selalu memberikan kecerdasan-kecerdasan, sehingga dalam perjuangan pendidikan selalu memperoleh keberhasilan daripada-Mu Tuhan. Begitupun juga saat ini kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan
Tuhan, untuk bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, Engkau menunjukkan pasangan yang terbaik, dan yang juga ya Tuhan, dalam menjalani hidup mereka ke depan, karunialah mereka dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami pun juga mendoakan para orang tua mereka, berkati dalam menjalani hidup, memberkati dalam berbagai kesibukan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan. Dan jika ada anggota pemuda pada saat ini yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan, sebab hanya oleh jamahan kuasa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, mampukanlah kami sehingga firman-Mu ini kami lakukan di dalam diri kami ini, sehingga kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang selalu melakukan ibadah yang sejati, sebab ibadah seperti itulah yang mendatangkan berkat dan yang menjamin masa depan yang penuh dengan harapan di dalam diri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.